Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Maidut. Apa kabarnya? Semoga kalian tetap diberi kesehatan, tetap diberi rezeki yang lancar, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya, pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya, yaitu tentang sakit. Ya teman-teman, sakit itu emang nggak pernah ada yang mau, dia nggak enak, apa-apa susah. Terutama yaitu saya akan bahas itu penyakit tipes ya teman-teman ya. Tipes kita tahu sendiri, tipes ada berbagai golongan macam-macam tipes. Terus pada curhat ini teman curhat, pada tahun kemarin saya sakit tipes ya teman-teman. Sakit tipes itu sampai benar-benar diinfus, benar-benar nggak bisa ngapain, muntah segalanya. Terus yaitu saya cuma terkapar, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman ya. Itu cuma bisa berbaring istirahat, dan di badan itu rasanya benar-benar nggak enak, di lambung juga nggak enak. Saya browsing dulu masalah penyakit tipes itu. Penyakit tipes itu adalah istilah dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia atau Orientia ya, yaitu penyakit ini dapat menular melalui gigitan kuku atau tungau yang terinfeksi. Tifus dapat menyebabkan demam, sakit kepala, hingga muncul ruam merah di kulit. Ini yang mungkin paling parah teman-teman, muncul bintik-bintik di kulit. Terus sebentar teman-teman, ini ada sedikit penjelasan. Tifus itu berbeda sama tipes ya teman-teman. Kalau tifus itu demam tifoid, tifus adalah penyakit akibat infeksi bakteri Rickettsia orientina, sedangkan tipes itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi dan menular melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi ya. Itulah tadi teman-teman penjelasan sedikit mengenai penyakit tipes, dan langsung saya kembali kepada pengalaman pribadi saya, yaitu pada tahun lalu itu benar-benar saya nggak bisa ngapa-ngapain, dan saya belum mengenal itu apa penyakit tipes, yang pada dasarnya itu umum terjadi ya teman-teman. Satu, menurut pengalaman saya pribadi, saya bukan dokter, bukan ahli kesehatan, atau saya yang pernah mengalami penyakit tipes itu ingin memberikan tips atau sedikit pengalaman saya kepada teman-teman yang mungkin masih belum tahu penanganan dininya. Kebetulan sekali belum lama ini saya merasakan, sebulan yang lalu saya merasakan kembali gejala-gejala tipes. Yaitu teman-teman, yang perlu diketahui itu menurut pengalaman saya pribadi ya teman-teman, sekali lagi saya bukan dokter, saya bukan ahli kesehatan. Menurut pengalaman pribadi saya itu gejala tipes itu berbeda sama kita masuk angin ya teman-teman. Yang satu, gejala tipes itu yaitu bakterinya itu menyerang lambung teman-teman ya. Yang saya rasakan sebelum saya terkena tipes itu rasanya nyeri sekali di lambung teman-teman, seperti emah, tapi sangat emah campur sama diare teman-teman ya. Itu benar-benar sangat sakit, itu mungkin bakterinya udah masuk ke lambung kita atau ke usus kita. Terus gejala yang kedua yaitu kalau kita terkena tipes, yaitu kita malamnya itu pasti demam teman-teman, demam tinggi, benar-benar demam, rasanya badan nggak enak, lemas, karena yang diserang itu mungkin saluran pencernaan kita teman-teman ya. Terus gejala yang ketiga yaitu mungkin
di pagi harinya kita panasnya sedikit turun, terus mungkin terasa lagi nyeri di lambung, di perut itu, di saluran pencernaan. Dan itu kita kalau buang air besar biasanya itu kayak diare teman-teman ya, sedikit encer. Dan tanda-tanda keempat yaitu asam lambung kita naik teman-teman, seperti kita mau muntah, seperti kita mau benar-benar masuk angin lah, seperti kita demam itu. Tapi bedanya tipes itu, kalau demam tipes itu menangani bakteri itu biasanya demamnya itu naik turun teman-teman ya, itu sakitnya, demamnya itu naik turun. Dan itu badan benar-benar lemas ya teman-teman ya, seperti kita seperti kita lari maraton ya, tapi kita nggak lari, nggak ngapa-ngapain, badan kita lemes, ngapa-ngapain malas. Itu benar-benar yang diserang itu pencernaan teman-teman ya. Kita tahu kalau pusat pencernaan itu pusat suplai tenaga tubuh kita. Kalau yang diserang pencernaan itu yang jelas stamina kita berkurang, terlihat sangat pucat ya itu teman-teman ya. Setelah saya mengalami gejala-gejala itu, saya berusaha untuk tidak seperti tahun kemarin ya teman-teman. Pokoknya saya bertekad untuk tidak sampai diinfus di opnam di rumah sakit. Terus saya browsing teman-teman, terus saya browsing, saya mendapatkan petunjuk dari Google itu tentang obat ciprofloxacin ini teman-teman. Ciprofloxacin ini ya sebenarnya udah habis. Ciprofloxacin ini teman-teman ya, saya coba minum dan hasilnya itu belum ada teman-teman, sama aja nggak terjadi perubahan apa-apa. Terus saya bertanya-tanya, kebetulan saya di komplek perumahan saya yang tempat tinggal ini kebetulan ada seorang dokter muda, yaitu dia masih sekolah. Terus saya coba tanya, keluhan saya gini, saya udah pakai obat ciprofloxacin ini kok hasilnya nggak ada. Terus alhamdulillahnya beliau namanya Mas Arif ya, itu menyarankan saya untuk membeli obat ini teman-teman. Ini teman-teman, Cosentyx bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ini dan alhamdulillahnya teman-teman ya, Allah alhamdulillahnya, dengan obat ini Cosentyx ini saya beli di apotek itu alhamdulillah saya sembuh. Terus saya akan bacakan sedikit mengenai penjelasan dari dosis obat ini untuk apa saja teman-teman. Cosentyx ini indikasi umumnya teman-teman, saya baca di Google. Ini indikasinya untuk obat ini adalah demam tifoid, untuk bisa batuk kering, brucellosis, rickettsiosis, pneumonia, bronkomonia, infeksi pada saluran kencing, dan ini infeksi organisme yang sensitif teman-teman. Ini untuk mengenai penjelasan indikasi umum untuk obat ini. Dan saya ingin membacakan ini untuk fungsinya untuk tipes ya teman-teman. Penjelasan ini, Cosentyx ini adalah obat yang mengandung zat aktif chloramphenicol. Maaf teman-teman, bahasa saya belepotan, saya bukan seorang dari ahli kesehatan. Terus saya lanjutkan kembali. Cosentyx ini digunakan untuk mengobati infeksi bakteri seperti demam tifoid, batuk rejam,
brucellosis atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri Brucella, Rickettsia, Pneuma, Brucellosis, radang paru-paru, infeksi saluran kemih, infeksi yang peka terhadap chloramphenicol. Kolsasentin ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan protein bakteri. Kolsasentin tersedia dalam bentuk kapsul, suspensi atau injeksi ya teman-teman. Ini berarti bisa kapsul, suspensi itu mungkin disuntik, atau injeksi itu mungkin lewat infus. Saya juga enggak begitu paham ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya teman-teman melalui gejala-gejala yang saya alami tadi, yaitu mungkin gejala tipes, saya membeli Kolsasentin ini seperti ini teman-teman ya. Ini alhamdulillah sakit saya mereda, lambung saya enak kembali, dan alhamdulillah sehat teman-teman. Mungkin untuk yang saya tanya sama Mas Arif tadi, ini Cipro ini memang antibiotik, tapi ini untuk luka teman-teman ya, bukan untuk bakteri. Itu katanya itu berbeda-beda teman-teman. Mungkin untuk tipes itu lebih cocok ke antibiotik yang ini teman-teman. Ini ya itulah tadi teman-teman penjelasan saya atau pengalaman pribadi saya mengenai penyakit tipes. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau saudara-saudara atau kalian mengalami gejala yang saya alami itu, mungkin untuk penanganan pertama itu mungkin bisa membeli ini Kolsasentin. Ini bisa dibeli di apotek, dan untuk dosisnya orang dewasa itu sekali minum itu kapsul ini 25 mg, itu nggak tahu saya bacanya apa ya. Jelas kata Mas Arif tadi, ini kalau orang dewasa itu minumnya sekali 2 teman-teman ya, sekali 2, terus diminum setelah makan boleh teman-teman. Yang jelas ini menurut pengalaman pribadi saya. Sekali lagi mohon maaf, saya di sini bukan ahli kesehatan. Yang saya bercerita di video ini yaitu tentang pengalaman pribadi saya yang saya alami, masalah penyakit yang pernah saya alami yaitu tipes. Yang jelas itu satu teman-temannya itu saya mungkin teledor sama kebersihan makanan saya. Teman-teman juga harus memperhatikan benar-benar kebersihan makanan yang kita makan. Terus cuci tangan itu penting teman-teman ya. Terus terus hindari yang pedas-pedas, jangan makan terlalu pedas teman-teman. Terus pokoknya kebersihan itulah, karena tipes itu bakteri ya teman-teman ya, dibawa dalam makanan kita. Mungkin makanannya ada lalat yang menempel, terus tubuh kita antibodinya nggak kuat, jadi terserang tipes itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi saya cuma berbagi pengalaman saja, dan kalau teman-teman suka pada video ini tolong di subscribe, bisa tanya-tanya di kolom komentar mengenai penjelasan saya kalau kurang jelas teman-teman. Dan akhir dalam video ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan, terus pokoknya sehat selalu, jaga kesehatan, jaga kebersihan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.